Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Siak melakukan audiensi bersama Bupati Afdi di kediaman Abdi Praja didampingi PJ Sekda Siak dan Kepala Kantor Kesbang Polinmas Senin 11 Agustus 2025. Dalam audiensi ini Bupati Siak Afni mengapresiasi KPU sebagai penyelenggara pilkada pada perjalanan panjang demokrasi Siak hingga sampai pada proses gugatan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi 2024 silam. Namun beliau meyakini serta menjadi edukasi pembelajaran demokrasi yang baik bagi masyarakat Siak. Sementara itu Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan menyampaikan tujuan audiensi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada Siak 2024 sekaligus melakukan evaluasi penguatan terkait langkah antisipasi yang dilakukan pada pelaksanaan Pilkada di masa mendatang. KPU Siak juga melakukan pengembalian sisa dana hibah pada pelaksanaan Pilkada Siak 2024 lalu sejumlah 5,80 miliar rupiah lebih kepada Pemda Siak. Alhamdulillah kami kegiatan hari ini menyampaikan hasil Pilkada setelah pengelolaan dana hibah kemarin, pelaksanaan pemilihan kepala daerah kemarin. Sudah selesai, makanya kita melaporkan kepada Pemerintah. Kemarin juga kita juga melakukan apa-apa saja yang telah kami lakukan terkait dengan SPG-nya. Jadi kemarin kan setelah dikembalikan dana hibah, ini saatnya kami memberikan laporan-laporan terkait dengan pengelolaan. Yang diserahkan yaitu laporan dana hibah pemilu maupun pilkada. Tahap selanjutnya ya kami ke depan nanti akan melaksanakan penguatan terkait beberapa lintas OPD maupun benda yang lain. Di sisi lain, Muhammad Riyani, Komisioner KPU Siak menyampaikan saat ini tengah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melalui pleno setiap triwulan, tahapan ini menyisir data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, dan pemilih pemula guna memastikan data pemilih yang akurat. Itu kita akan melakukan pleno terbuka setiap 3 bulan sekali. Dan dalam tahapan menuju 3 bulan itu kita ada namanya nanti coklat terbatas gitu. Dan seperti yang sudah kita lalui tahapan yang pertama kemarin di triwulan yang kedua itu kita menyisir soal orang-orang yang meninggal, kemudian orang yang pindah, begitu Mas. Jadi tahapannya tiap 3 bulan sekali kita melakukan pleno untuk pemilih berkelanjutan. KPU tentu bersinergi dengan mitranya, dengan stakeholder terutama Dukcapil. Kemudian KPU ini sedang melaksanakan penjajakan MOU soal daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi nanti saat mendekati pemilu itu sudah enak karena datanya sudah bagus kan, sudah valid. Kita melakukan penjajakan dengan Kemenak, kemudian dengan DPMK. Kalau Kemenak itu perihal orang yang menikah sebelum umur 17 tahun. Kemudian adanya suket orang meninggal. Karena mereka punya penyuluh di pelosok kampung, jadi kita bisa informasinya cepat kita dapatkan. Itu dengan Kemenak insya Allah. Kemudian dengan pesantren. Karena pesantren ini kan berada di dalam lingkungan Kemenak. Dan di pesantren itu kan banyak anak-anak yang sudah cukup umur saat nanti mencoblos, terutama di kelas 3 SMA, SMU, SMK maupun MA yang ada di pesantren. Secara keseluruhan, tugas dan wewenang KPU daerah memastikan pelaksanaan pemilu berjalan demokratis, jujur, dan transparan, sehingga pemilu berfungsi melaksanakan kedaulatan untuk masyarakat, memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Reporter Desi, kameramen Dava mengabarkan.